menulis. Tu orang alim. Kemudian wal ibadah, dan orang alim itu melaksanakan ibadah. Makanya tak bisa ini ditinggalkan. Orang alim tandanya orang alim, dia taklim. Ada anak dia duduk di majlis ilmu. Kemudian dia seorang mursyid, dia bisa memberikan jalan solusi keluar untuk orang yang membutuhkannya. Yang ketiga, dia menulis. Menulis, dia rutin menulis. Ada kalimat dia tulis, ada pembahasan dia tulis di kertas. Kemudian yang keempat, dia melaksanakan ibadah. Itu tanda dia orang tu orang alim. Li'annal alim idza lam yakun 'abidan fa ilmuhu wabala 'alaih. Maka tak bisa dipisahkan antara ilmu dengan ibadah. Maka orang alim apabila dia tidak melaksanakan ibadah, maka ibadah itu akan melaknat untuknya. Jadi ada juga sebagian orang yang dia menyibukkan diri untuk ilmu saja, tapi ibadahnya tidak. Salat subuh, bekolah habis waktu. Salat zuhur macam tu juga. Salat asar macam tu juga. Duha lewat, tahajud tak ada. Fabala alaihi, maka ilmunya itulah yang akan mengutuk kepadanya. Ini yang kita khawatirkan. Kita cinta dengan ilmu, ilmu kita cari terus, kita tambah dalam setiap hari. Di mana ada majlis ilmu kita datangi, di mana ada orang buka pengajian kita datangi, di mana ada membaca hadis, membaca tafsir kita datangi. Rupanya kita tidak beramal dengan ilmu itu, ibadah tidak kita laksanakan. Fabala alaihi, maka ilmu itu yang akan memberikan bala kepada kita. Maka hati-hati kita. Tetap lakukan ibadah, ya tentu ibadah itu sekadarnya adalah mampu kita. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ala adullukum ala asyrafi ahli jannah. Qalu bala ya Rasulullah, qala hum ulama ummati. Kata Nabi SAW, adakah mau kalian aku tunjukkan kepada kalian di atas orang-orang yang mulia daripada ahli surga, orang yang di dalam serugo tu. Tahu tak kalian siapa yang paling mulia? Orang-orang yang dalam surga, penduduk-penduduk surga. Tahukah kalian siapa di antara mereka yang paling mulia? Kata Rasulullah SAW. Tahu kalian tak? Kata Nabi, qalu, berkata para sahabat, bala ya Rasulullah, ya kami ingin mengetahui ya Rasulullah, siapa mereka yang mulia itu ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, asyrafu ahlil jannatuhum ulama'u ummati. Yang paling mulia nanti di dalam surga, yang paling mulia daripada golongan ahli surga, itu mereka adalah ulama pada umatku. Itu dia. Jadi ulama-ulama itulah orang yang paling mulia nanti di dalam surga. Maka Nabi pernah mengatakan dalam satu riwayat hadis, al-ulama ummati kal anbiya ala bani Israel. Ulama di sisi umatku itu kedudukannya sama dengan Nabi di zaman Bani Israel. Tinggi kedudukan ulama di zaman umat Nabi Muhammad ini. Kerjanya banyak, tanggung jawabnya berat. Makanya disebut dengan kal anbiya'i ala bani Israel. Kedudukannya tadi sama dengan para nabi di zaman Bani Israel. Itulah dia. Mudah-mudahan kita dikategorikan sebagai ulama ummati, orang-orang yang mendapatkan kedudukan yang mulia nanti di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan faqihun mutawarri' asyaddun 'ala mutawari'un asyaddu 'ala syaitan min alfi abidi. Orang alim yang tawadhu, orang alim yang wara, itu lebih susah syaitan mengalahkannya daripada 1000 orang ahli ibadah tapi jahil. Ada 1000 orang isi masjid ni, ahli ibadah, salatnya rajin, qiyamul lailnya rajin, tapi orang jahil, tak ada ilmu. Ada satu yang sedang tidur, tapi yang satu ni orang alim. Orang alim tapi dia tidak sedang ibadah. Lebih takut syaitan kepada yang satu yang tidur itu. Jadi ketika ditanya, syaitan kenapa engkau tidak mengawasi dan tidak mengganggu orang yang 1000 yang salat ini? 1000 ahli ibadah yang sedang salat ini kenapa tidak engkau ganggu?
Kenapa engkau duduk di dekat orang itu yang sedang tidur padahal dia cuma satu orang saja? Ini sedang ibadah, itu tak sedang ibadah. Jadi kata syaitan, tahu dah engkau kata syaitan, kalau bangun yang satu yang tidur ni, itu kalau dia beribadah tidak ada harganya dibandingkan dengan yang 1000 yang sedang ibadah sekarang itu. Kenapa? Kata syaitan, yang ibadah tu orang-orang bongak tanya ni. Itu kata syaitan. Orang bodoh, tak pun aku rayu, tak pun aku rusak ibadahnya, ibadah dia pun sudah rusak. Tidak pun aku ganggu, ibadahnya pun sudah terganggu. Itu. Maka orang alim itu lebih ditakuti syaitan dibandingkan dengan orang ahli ibadah, tapi orang itu orang jahil. Begitulah dia. Ada sebuah syair dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ada itu. Di awal fasal Ta'limut Ta'lim. Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa inwanu li kulli mahamidi fa innal ilma mustafidan. Apa ya? Ta'allam fa innal ilma zainun li ahlihi. Pelajarilah ilmu, sesungguhnya ilmu itu perhiasan untuk yang memilikinya. Fa innal ilma zainun li ahlihi wa fadlun wa ilwanun li kulli mahamidi. Ada di bawah, di paling ujung disebutkan. Faqihan wahidan mutawari'an asyaddu 'ala syaitan min alfi abidi. Orang yang wara', satu orang yang alim itu lebih susah bagi syaitan mengalahkannya dibandingkan dengan 1000 yang abid ahli ibadah. Itu sebagian kawan-kawan lama lolok waktu di pesantren dulu. Ang semayang lah, tak ada lolok. Apa tu? Kawan yang semayang tu kalau dibanding jaden tu ada apa itu dah. Itu alasannya kadang itu. Jadi bandingkan dengan saya belum ada apa-apa yang kawan-kawan yang tidur tu katanya. Saya ni dah senior. Itu. Padahal kawan tadi itu sama je setan tadi itu di sini. Hum ulama'u ummati. Bala ya Rasulullah. Bala ya Rabbi, bala ya Rasulullah. Lianna syaitan kullama fatahal bab. Syaitan manakala dibukakan pintu daripada manusia akan hawa keinginan, maka manusia tadi diganggu dengan syahwat. Sedangkan orang alim tadi tidak terganggu dengan godaan-godaan yang seperti itu. Ala adullukum ala asyrafin ahlil jannah. Maukah engkau aku tunjuki siapa orang yang paling mulia daripada penduduk surga? Qalu bala ya Rasulullah. Ya Rasulullah, aku ingin ya Rasulullah. Siapa orangnya ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, hum ulama'u ummati. Mereka adalah ulama pada umatku. Itu dia. Jadi ulama'u ahlil jannah khulafa'ul anbiya. Ulama-ulama nanti di dalam surga itu adalah khulafa'ul anbiya, perwakilan-perwakilan daripada para nabi. Qala Umar ibn al-Khattab, berkata Umar ibn al-Khattab, qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita pernah bersabda, apa kata Nabi? Man masyiya ila halaqatil alim. Siapa yang berjalan ke majlis orang alim, siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, kana lahu bi kulli khatwatin mi'atus sanah, maka bagi orang itu setiap langkahnya 100 tahun ibadah. Khatwatin mi'atus hasanah, 100 kebaikan. Siapa yang berjalan ke majlisnya orang alim, maka Allah bagi kepadanya setiap langkahnya 100 kebaikan. Selangkah 100 pahala, 2 langkah 200 pahala. Berarti 10 langkah saja sudah 1000 pahala. Ikut mantap pula an-nur ko kini ko dek jauh berjalan kaki ko semakin banyak dapat ko. Biasanya dapat situ mobil, situ kendaraan kita berjalan pakai eskalator sedikit pahala. Kini jauh luar biasa, gelap lagi mungkin. Di sana jauh luar biasa. Pokoknya di sini rakaat yang kedua kita diparkir. InsyaAllah sampai di situ imam sudah salam. Imam sudah salam itu. Padahal kita sampai diparkir, imam baru berdiri nak rakaat yang kedua. Matikan mobil, turun, ambil kitab, berjalan sampai tangga imam sudah salam. Bagaimana nanti kalau lebih jauh lagi itu? Mau-maunya kita harus setengah jam menjelang waktu masuk sudah ke masjid itu. Gitu.
Ya, solusinya waktu qomat harus diberi jarak jauh. Mungkin agak 20 menit dari azan ke qomat itu. Karena jauh nanti itu. Parkir sana sini. Atau mungkin bisa jadi cuma ambil jemaah aja kawan-kawan yang diparkir tu cik kan. Kemudian si ambil jemaah boleh dia. Fa idza jalasa indahu, dan apabila kata Nabi sallallahu alaihi wasallam siapa yang berjalan ke majlisnya orang alim, maka Allah beri kepadanya setiap langkahnya 100 kebaikan. Setiap langkah, satu langkah 100 kebaikan, dua langkah 200 kebaikan. Fa iza jalasa, dan apabila duduk dia di sisinya orang alim, duduk dia di majlis ilmunya orang alim, wastama'a ma yaqulu, dan ia dengarkan apa yang diucapkan oleh orang alim tadi, kana lahu bikulli kalimatin hasanah, maka baginya orang tadi setiap kalimat itu pahala. Lah berapa kalimat yang kita ucapkan dari tadi, itu dicatat bagian dari pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya Allah. Kadza dzakarahu Nawawi fi Riyadhus Shalihin, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Riyadhus Shalihin. Wahan Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Nabi kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Apa kata Nabi kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib? Li ayyahdi bikallahu rajulan wahidan khairul laka min hamrin ni'amin. Bahwa Allah memberi seorang hamba hidayah itu lebih baik dari bagi engkau daripada apa ini? Daripada himar, daripada ini. Bahwa Allah memberi hidayah kepada engkau, wahidahkan satu orang itu lebih baik bagi engkau daripada mendapatkan kenikmatan. Begitu dia. Dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man da'a ilal huda, siapa yang mengajak kepada kebaikan, wa ajak orang ke majlis ilmu, kita ajak orang datang ke pengajian, kana lahu min ajrin, maka bagi orang itu pahala semisal pahala orang yang mengikutinya. Jadi semakin banyak orang kita ajak kepada majlis ilmu, semakin banyak pula pahala kita. Wala yankus dzalika min ujurihim syai'a, dan pun daripada pahalanya. Berapa banyak dapat pahala kawan yang poi tadi, sebanyak itu pula dapat pahala oleh kita. Wa man da'a ila dhalalatin, dan siapa yang mengajak kepada kesesatan, maka bagi orang itu dosa seperti dosa orang yang mengikutnya, dan tidak berkurang daripada dosa itu sedikit pun. Makanya kalau bisa ajak kawan datang ke majlis ilmu. Dapat seorang berapa pahalanya itu? Dapat 2 orang berapa pahala? Dapat 10 orang, sebanyak tu pula pahala yang dapat oleh kita. Semakin banyak tentu semakin banyak pula dapat kita perolehan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda, nazaruka ila wajhil alim, nazruka, pandangan engkau kepada wajah orang alim itu lebih mulia daripada bersedekah 1000 ekor kuda untuk perang fisabilillah. Pandangan engkau kepada wajahnya orang alim, dalam majlis ilmu ada orang alim, itu lebih mulia daripada mensedekahkan 1000 ekor kuda untuk perang fisabilillah. 1 ekor kuda sekarang berapa? 40 juta ada. Kita anggap 40 juta. Berarti kali 1000. Berapa duitnya itu? Menghitung aja poniong juga. Itu kan tak punya pitinya. Maka itu sama dengan memandang wajah orang alim. Itu enaknya kalau kita waktu mengaji dengan masyaikh dulu. Kalau pas khataman banyak masyaikh yang hadir. Orang-orang alim hadir. Ngaji di Makkah dulu di Rusaifah. Di rumahnya Said Ahmad bin Muhammad Alawi Maliki. Macam tu juga ngaji dengan di rumahnya Said Muhammad Al-Hasyikh Muhammad Ismail Zain Al-Yamani. Di rumah masyaikh-masyaikh lainnya. Itu ulama pada datang itu. Memandang wajah orang alim itu saja, Masya Allah, sama dengan lebih mulia daripada bersedekah 1000 ekor kuda untuk perang fisabilillah.
Wa salamaka 'alal 'alim khairul laka min ibadati alfis sanah. Allah. Dan salam engkau kepada orang alim itu lebih mulia bagi engkau daripada ibadah 1000 tahun. Bersalam wajah Syekh tadi tu. Salam dengan Buya Yahya, bersalam dengan Syekh Nuruddin. Sekali salam saja itu lebih mulia daripada ibadah 1000 tahun. Maka umat Nabi Muhammad tu usianya pada secara zahir memang nampak pendek umat Nabi Muhammad. 63, 70 dibandingkan dengan umur para nabi-nabi yang lain. Umat-umat nabi yang lain ada yang berumur sampai ribuan tahun, 100, 800 tahun, 900 tahun. Umur umat Nabi Muhammad cuman 70 tahun, 63 tahun. Jadi katanya di dalam syarah hadis itu, Nabi redha umur umat Nabi Muhammad itu pendek, tapi kualitas umurnya itu panjang. Buktinya ini, 1000 tahun. Bersalam sekali saja dengan orang alim, 1000 tahun. Kalau dalam 1 tahun itu kita bersalaman dengan orang alim ada agak 10, berarti berapa usia kita bertambah dalam 1 tahun? 10.000 tahun. 10.000 tahun. Dalam 1 tahun, kalau 10 orang alim yang kita salamkan, berarti usia kita bertambah 10.000 tahun dalam setahun. Dalam setahun tu salam dengan Syekh Nuruddin sekali, salam dengan Buya Yahya sekali, salam dengan Syekh dengan Ki Idrus Ramli sekali, salam dengan Syekh Ahmad Busiri sekali, siapa lagi? Salam dengan Syekh Yasir sekali, salam dengan Syekh Muhyiddin sekali, salam dengan Syekh Abdul Nabi sekali, salam dengan siapa lagi? Salam dengan siapa yang kita buat dalam tahun ini aja? Salam dengan buat taruh aja lah 8 dulu. Sekali salam saja itu lebih mulia daripada 1000 tahun ibadah. Berartilah 8.000 tahun bertambah usia kita di dalam tahun ini. Jadi itu dia. Walaupun memang pada nampak secara zahir pendek umur umat Nabi Muhammad, tapi kualitas umat Nabi Muhammad itu umurnya itu panjang. Wassalamuka 'alal alim. Salam engkau kepada orang alim itu lebih mulia daripada ibadah 1000 tahun. Begitu dia. Ini dinukilkan oleh Imam Al-Hafiz Al-Munziri di dalam kitab Durratil Al-Yatimah. Ya bukan berarti salam je Buya sudah tu nak semayang lah dalam 1000 tahun. Bukan itu. Itu sama je indak dia. Nak semayang lah, nak puasa dia apa. Alas dapat salam je Buya Yahya sekali lah jadi tu. Apa tu? Kecek Nabi kalau salam je ulama itu sama beribadah 1000 tahun. Maka tak perlu dan semayang lain. Itu sosek namanya. Bukan kualitasnya tadi begitu. Qala sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aqrimul ulama fa innahum warasatul anbiya faman aqramahum faqad akramallahu wa rasuluh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat Sayyidina Jabir, Imam Khatib Al-Baghdadi menukilkan, muliakanlah ulama, maka sesungguhnya mereka pewaris para nabi. Maka siapa yang memuliakan mereka, maka Allah memuliakan. Faqad akramallah, maka sungguh memuliakan mereka akan Allah dan Rasulnya. Muliakan ulama. Cara memuliakan ulama, ya kita khidmat dengannya. Apa keperluannya, kita bantu. Apa hajatnya, sebisa kita selesaikan. Begitu. Itu maksud daripada muliakan para ulama. Saya melihat masyaikh kita, Masya Allah luar biasa. Beliau, murid-murid, para jamaah, takrimnya luar biasa, Masya Allah. Tapi beliau pun tidak hamba penghormatan. Jadi tidak pun dihormati, beliau biasa saja. Tidak pun berkhidmat, beliau pun berkhidmat sendirinya. Itu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akrama aliman, siapa yang memuliakan orang alim, faqad akramani, maka dia memuliakan aku. Kata Nabi, siapa yang memuliakan orang alim, maka dia memuliakan akan aku.
Wa man akramani faqad akramallah. Siapa yang memuliakan aku maka dia memuliakan Allah. Wa man akramallah fama'wahul jannah. Dan siapa yang memuliakan Allah maka tempatnya surga. Itu. Siapa yang memuliakan orang alim maka dia memuliakan aku, kata Nabi. Siapa yang memuliakan aku maka dia memuliakan Allah. Siapa yang memuliakan Allah maka tempatnya surga. Ini keutamaan-keutamaan ilmu ini. Hadis berikutnya, qala sallallahu alaihi wasallam, man intaqala liyata'allama ilma. Siapa yang berpindah untuk belajar ilmu dari An-Nur, pindah besok subuh ke Nurul Huda. Dari Nurul Huda pindah ke fulan, ke fulan, ke fulan, ke fulan. Ghufira lahu qabla an yakhutta al-yakhtu. Maka Allah ampuni dosanya sebelum dia melangkah. Sudah dari siko wak beko kapoleyonya. Sebelumnya melangkah tu Allah sudah ampuni dosanya. Oh. Insya-Allah, insya-Allah. Dulu waktu ngaji di Azhar anak. Jadi sudah 3 kitab ngaji di Ruwa Atrak. Jadi ada di Al-Azhar tu pakai ruak-ruak. Ruak tu maksudnya bilik ruangan-ruangan. Ruwa Atrak nanti pindah lagi ke Ruwa Mugharabah, ngaji hadis lagi. Dari Ruwa Mugharabah nanti pindah ke Ruwa Fatimiyah. Itu ngaji fikih lagi. Pindah macam tu. Satu tempat masjidnya aja. Tapi ada tempat-tempat majelis ilmu. Kita di sini, nanti ada lagi di sana, ada lagi di sana gitu. Sebelum kita berpindah melangkah, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Itu hadis riwayatnya riwayat Sayyidah Aisyah daripada Imam Syafi'i. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man nadhara ila wajhil alim. Siapa yang memandang kepada wajahnya orang alim akan pandangan, fa farihum biha, kemudian ia senang dengan pandangan itu. Memandang wajah alim, senang, lembut, seru memandang syekh tadi tu, memandang buya tadi. Khalaqallahu min tilkan nadharah. Allah ciptakan daripada pandangan kita itu akan satu orang malaikat yastaghfir lahu ila yaumil qiyamah, yang mohon ampun kepada Allah sampai hari kiamat. Banyak hadis-hadis ini. Hadis berikutnya, innal malaikata la tad'a ajnaha li talabil ilmi ridan bima yasna' wa innal alim yastaghfiru min samawati. Allah wa annal alim yashfa' fi jiranihi wa ikhwanihi. Bahwa orang alim itu bisa memberi syafaat pada tetangganya dan temannya. Ikhwanihi temannya. Bertetangga dengan orang alim ancak, bertetangga dengan orang alim bagus karena dia bisa nanti memberi syafaat. Berkawan dengan orang alim bagus, berkawan dengan orang alim bagus ancak karena orang alim itu bisa memberi syafaat. Orang alim bisa memberi syafaat kepada tetangganya satu, kemudian kepada temannya satu. Wa man qada lahu hajatan wahidah, dan siapa yang menunaikan hajatnya baginya orang alim tadi akan hajat satu saja, atau makan memberi makan akan satu suap saja, idza jaa au saqahu syarbatan ma in atasha. Atau jadi katanya bahwa orang alim bisa memberi syafaat kepada jirannya dan kepada saudaranya dan kepada orang yang memberikan hajat, yang menunaikan hajatnya, memberi makannya atau memberi dia minum. Maka iza atasha, apabila dia itu haus, itu yang disebutkan di dalam Hasyiah Ashmawiyah. Allah. Pokoknya hadis-hadis tentang ilmu ni banyak. Mu'allimal khair idza mata yabqa alaihi tayris sama wa dawabul ard. Orang alim, orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan, apabila dia mati, maka menangislah burung yang ada di udara, di langit, dan hewan-hewan yang ada di bumi. Jadi kalau orang alim itu meninggal dunia, bersedih dunia. Bersedih dunia dengan kematiannya orang alim, karena penggantinya tidak ada. Banyak hadis-hadisnya, insyaAllah di lain waktu akan kita baca kembali. Intinya,
jadilah diri kita orang yang berilmu. Kun aliman, kan sudah disebutkan di dalam hadis itu. Kun aliman, jadilah engkau orang alim. Tak bisa jadi orang alim au mustami'an. Kun aliman au muta'alliman, jadilah engkau orang alim atau orang yang belajar. Tak bisa jadi orang alim atau orang yang belajarlah. Tak bisa jadi orang yang belajar au mustami'an, jadilah orang yang pendengar saja. Tak bisa dah, maka jadilah orang yang pencinta daripada orang yang mendengar tadi. Maka jangan engkau menjadi orang yang keempat, fatuhlak, maka engkau akan binasa. Apa orang yang keempat lah? Tak ada lah. Indak orang alim, indak dia belajar, indak pula mendengar, indak pula mencinta. Apa kira-kira yang keempat? Ada tak? Pengganggu lah yang keempat lagi. Maka kata Nabi, jangan jadi orang yang keempat, maka engkau akan binasa. Tak ada lah tak? Tak bisa jadi orang alim, jadi orang yang belajar. Tak bisa jadi orang belajar, orang yang mendengar saja, duduk saja. Walaupun tak mengerti, walaupun tak faham, duduk saja. Golak orang, golak pula awak. Cik menengah je. Bisa, jadilah orang pencinta. Tidak je bisa menjadi orang yang pencinta orang tadi itu dah. Wak musuhi pula. Itulah kacau tu. Fala takun rabi'an, jangan jadi yang keempat. Alhamdulillah at-taufiq. InsyaAllah pekan depan akan kita sambung kembali. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratikal mustaqim. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi alhamdulillahi rabbil alamin. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم صلى الله ربنا على نور المبين مصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.